ini ya teman-teman, kita ada satu set bukan paket sih, panel ATS sinkronus. Jadi ini pesanan dari Bapak Widya yang ada di Demak, Jawa Tengah. Setelah kita tadi menjelaskan 2 unit inverter dari Riau dan Samarinda, nah sekarang kita mau menjelaskan pesanan paket panel ATS sinkronus. Jadi ATS ini berfungsi sebagai perpindahan ya antara inverter dan PLN. Nah di sistem ATS ini dia perpindahannya sudah sinkronus. Jadi nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase di beban output. Nah tentunya untuk peralatan digital, AC, TV, dan elektronik lainnya nggak akan terjadi kedip maupun jeda atau restart ya. Nah yang paling bahaya itu jika perpindahannya asal-asalan, belum sinkron tapi asal cepat pindah. Dengan biasanya kan teman-teman main kontaktor itu. Nah tanpa memperhitungkan sistem sinkronus, hanya asal pindah jedet. Nah itu yang paling bahaya, persimpangan fase akan menyebabkan lonjakan tegangan yang mengakibatkan yaitu rusak di peralatan elektronik di rumah. Jadi jika kedua fase antara PLN dan inverter itu bersimpang, maka output itu secara terukur akan keluar di angka 400-an volt. Walaupun hanya sekejap, tapi juga rawan untuk peralatan elektronik yang digital. Makanya kita buat sistem ATS sinkronus agar perpindahannya ini tetap halus, nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Nah kita akan jelaskan dulu sistem ATS sinkronus. Jadi ini menggunakan box panel. Nah untuk tampilan depan seperti ini terdapat indikator ya, PLN, inverter, ini wattmeter untuk mendeteksi inputan PLN seperti apa tegangan PLN, dan yang bawah ini selektor prioritas, mau kita prioritaskan ke PLN seperti ini atau mau kita prioritaskan ke inverter ke bawah. Jika kita prioritaskan ke PLN, maka sumber output akan seterusnya dihandle oleh PLN. Tapi jika kita arahkan ke sistem prioritas di inverter, maka sistem akan berpindah dengan otomatis berdasarkan setting LVD yang ada di sini. Jadi misalkan kita menggunakan baterai 48 volt. Nah, untuk batasan bawah kita set 47 volt, maka sistem berpindah ke PLN. Nanti saat keesokan harinya ada pengecasan dari panel surya, di saat tegangan menyentuh 50 volt, maka sistem akan secara otomatis lagi berpindah ke inverter. Ini kita sudah siapkan osiloskop untuk melihat gelombang inputan PLN dan gelombang output beban maupun gelombang inverter. Nah ini juga kita siapkan juga ini ya, beban lampu pijar bolam, kalau bahasa Jawanya plentong. Nah lampu ini lebih sensitif ya, jika ada lonjakan tegangan, persimpangan fase, ada jeda, pasti akan kelihatan banget kedip di beban ini. Nah kemarin kan ada yang tanya ke kita atau komen di komentar ya, minta bebannya menggunakan lampu plentong seperti ini. Oke, kita akan siapkan lampu plentong untuk melihat seperti apa ya beban di lampu ini. Nah ini ya, ini untuk jalur-jalur sudah kita konekkan. Kita lihat dalamnya dulu sebelum kita pengujian. Jadi di dalam ini ada 2 ATS inverter, ATS PLN, relay over switch, MCB PLN, MCB inverter. Nanti kita kasih penamaan. Ini COS bypass, jadi jika ada kendala di sistem inverter maupun ATS bisa langsung geser ke bawah, maka sumber output akan dihandle oleh PLN. Di sini ada LVD deteksi sinkron. Jadi saat tegangan makin rendah, otomatis kedua sumber makin sinkron ya. Nah, yang bawah ini jalur terminal blok. Nah, pojok kiri ini blok inputan baterai untuk mendeteksi sistem LVD. Ini blok inputan PLN.
yang tengah ini inputan inverter, yang paling pojok beban. Semua sudah kita koneksi ke sumbernya. Terus untuk jalur ini bisa dilihat teman-teman, warna biru rollnya ini. Nah ini yang satu ini deteksi osiloskop, dan yang satu ini langsung ke beban bolam. Oke. Dan itu ada dua gelombang warna kuning dan biru. Yang kuning itu adalah inputan PLN, dan yang biru itu adalah output si mesin atau inverter ya. Ini deteksi inverter, jadi yang biru mendeteksi outputnya. Langsung aja ini kita hidupkan beban bolam. Nah ini kita pindah secara manual. Nah ini lihat gelombang osiloskop, lihat. Nah beban bisa teman-teman lihat tadi, saat gelombang kedua gelombang sudah sinkron, maka sistem akan memerintahkan berpindah ke PLN. Bisa dilihat lagi beban di lampu pijar ini sama sekali nggak ada kedip. Nah, sekarang kita ubah ke sistem, nah ini inverter, dia langsung pindah karena sudah sinkron. Kita pindah ke PLN, dia nggak langsung pindah, nunggu sinkron. Ya, nggak ada kedip, cuma ada redup sedikit karena sini kita kasih tahu. Karena inputan PLN di sini bisa dilihat cuma 206 volt. Sedangkan untuk inputan inverter kita lihat pakai multi. Kita arahkan ke AC. Ini input PLN 206 volt. Terus inputan inverter 221 volt. Jadi ada selisih 15-an volt. Nah, itu yang menyebabkan tadi saat berpindah ke PLN ada redup sedikit di beban lampu, tapi nggak sampai kedip ya, karena perbedaan tegangan sumber inputan. Kita pindah lagi ke inverter. Nah, ini perpindahan dari PLN ke inverter, teman-teman lihat. Kedip enggak? Saat berpindah pasti lebih terang, biar karena voltase inverter lebih tinggi. Nah, untuk proses perpindahannya ini lama cepatnya tergantung sinkronisasi ya antara PLN dan inverter. Nah, dilihat tadi nggak ada kedip, cuma lebih terang karena tegangan output di inverter lebih tinggi. Seperti ini untuk sistem kerja ATS sinkronus. Dan untuk pengaturan LVD juga cukup mudah, bisa sesuaikan dengan tegangan baterai ya. Misal kita mau setting di 48 volt di batasan bawah, ya tinggal tekan ini yang bawah, tekan, tahan. Nah, kalau udah berkedip baru kita arahkan ke nominal tegangan yang ingin kita terapkan. Begitu juga untuk batasan atas, tekan. Nah, misal kita mau pindah, tekan, tahan. Kalau udah berkedip baru kita arahkan ke nominal yang ingin kita terapkan juga. Nah, seperti itu ya Pak Wida untuk penjelasan sistem kerja dari ATS sinkronus. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki produk ini karena kapasitas besar yang 8.000 watt, harganya di angka 4 jutaan. Bagi yang ingin konsultasi terkait sistem PLTS maupun ATS maupun inverter dan lain-lainnya, bisa langsung juga hubungi tim teknis kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.